Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, ada yang ingat ini sudah apa belum? Lali kabeh. Saya anggap nanti kalau ingat sudah, ya saya ganti temanya. Karena ini diputar berkali-kali di banyak tempat. Jadi sudah ya? Oh ya, khutbah tadi disampaikan, tapi belum lengkap. Nah, ini yang kejumatan di Pondok Mutiara berarti mengulang, termasuk sampean. Jadi pahalanya semakin mengulang juga. Baik para jemaah, saya ingin mengawali dari kisah tentang dua khalifah pada zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah itu imperium jilid 3 dari peradaban Islam mulai kenabian. Jadi kenabian, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Turki Utsmani yang ditutup tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dari Nabi sampai Turki Utsmani 1924 itu lama kekuasaan Islam itu 13 abad, 1300 tahun, dengan wilayah kekuasaan 10 juta kilometer persegi, hampir separuh dunia waktu itu. Sementara Romawi hanya 6,5 juta kilometer persegi, Persia 8 juta kilometer persegi. Jadi Islam pernah berkuasa dalam waktu yang cukup lama dengan wilayah kekuasaan yang luas, termasuk sebetulnya ketika Turki Utsmani berkuasa, itu kerajaan Demak itu sebetulnya di bawah Turki Utsmani. Kalau kita jujur membaca sejarah, itu bisa dibaca bukunya Profesor Mansur Suryanegara itu. Ada pertama menemukan sejarah, yang kedua api sejarah, jilid 1, jilid 2. Sampai dikandani ini ya kepingin tuku bukunya apa ora sih Pak? Sawangannya gak ngeblas ya nih. Gitu ya. Kayaknya gampang muru cerita. Iya. Ya kita ini harus punya tradisi literasi supaya wawasan kita ini wawasan luas, tidak wawasan sempit ya. Ada buku baru begitu ya, beli, saya pinjam Pak, berdoa lah, yang penting aja. Saya termasuk orang yang agak bakhil kalau meminjamkan buku karena sering gak balik. Saya punya buku judulnya Kapita Selekta, tulisan Buya Muhammad Nasir. Itu nggak ada buku itu di pasaran, dipinjam nggak dibalik no. Ya
Gak apa-apa juga ya. Baik. Fokus ke sini. Ada yang di atas rupanya. Oh, anak-anak ya. Jadi dua khalifah Bani Umayyah. Pertama Hisham bin Abdul Malik, kedua Umar bin Abdul Aziz. Dua khalifah ini punya anak yang sama jumlahnya, 11 anak. Cuman warisannya yang berbeda. Hisham bin Abdul Malik satu anak dari 11 itu masing-masing mendapat warisan 1 juta dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau waktu emas itu 1 gram 1 juta, itu kurs rupiah kira-kira satu anak itu mendapatkan warisan 2 triliun. Ibu-ibu pernah nggak lihat uang 2 triliun? Masa nggak pernah? Sama dengan saya berarti ya. Ya 2 triliun itu ya mungkin sak masjid ini nggak cukup ya. Apalagi kalau kericik. Gitu ya. Cuman masalahnya dari warisan 2 triliun per anak itu tidak satu pun anaknya Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu jadi orang. Separuh jadi pengemis, separuh jadi pencuri. Bahkan yang pencuri ini dikejar dari satu negeri ke negeri lain. Terakhir. Sebaliknya Umar bin Abdul Aziz ini nasabnya, kalau sampean ingin tahu, Sayyidina Umar malam-malam melihat anak penjual susu yang jujur. Pernah dengar? Tidak mau mencampur susu dengan air. Anak ini dinikahkan oleh anaknya Umar, namanya Muhammad Hasim. Muhammad Hasim menikah dengan anak penjual susu yang jujur ini, punya anak perempuan. Anak perempuan ini lalu punya anak Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz itu postur fisiknya, gaya kepemimpinannya, keadilannya, kehati-hatiannya, ketegasannya mirip buyutnya Umar bin Khattab. Jadi nasabnya itu sudah jelas. Jadi nasab itu penting loh. Makanya sekarang diperdebatkan nasab Ba'alawi itu. Ada yang berpendapat putus. Setelah saya teliti, alhamdulillah nasab saya juga nyambung sampai Nabi Adam alaihissalam. Tuas terkejut bapak-bapak ya. Baik. Kemudian punya cicit yang bernama Umar bin Abdul Aziz ini. Anaknya 11 sama, warisannya berapa? Setengah dinar. Berarti setengah dinar dari 4,25 gram itu, kalau 1 gram 1 juta, ya kira-kira 2,5 juta. Satu anak 2,5 juta. Kemudian Hisham bin Abdul Malik 2 triliun. Bumi langit ya. Tapi seluruh anak Umar bin Abdul Aziz ini jadi orang soleh, kaya, dermawan. Pertanyaannya, apa yang membedakan dari 11 anak Hisham bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz? Ternyata yang membedakan adalah kesolehan orang tuanya. Makanya judulnya warisan terbaik adalah kesolehan orang tuanya. Hisham bin Abdul Malik itu, ini kekuasaan Islam loh Pak, Bani Umayyah loh. 1 korup, 2 nepotisme. Nepotis itu kerabatnya ditarik ke istana untuk menikmati kue kekuasaan. 3 suka pesta pora, terutama pesta makan. Sekali duduk makan itu 10 ekor bebek habis, sehingga perutnya gendut.
Kalau naik haji ke tanah suci, itu pakaian kebesarannya diangkut 20 onta. Iku pakaian apa 20 onta itu? Belum mungkin termasuk istrinya ya, yang istri itu kan suka pakaian ganti-ganti. Saya baru landing Rebu kemarin dari umroh, diumrohkan orang. Saya lihat wanita yang memang beda. Saya 4 hari itu enggak ganti baju ikram terus. Karena kalau ganti baju enggak bisa sholat di pelataran Ka'bah sekarang. Harus pakai baju. Jadi sampai kecut setengah mati. Akhirnya saya tinggal, enggak betah baunya saya. Saya tinggal di hotel, enggak saya bawa pulang. Jadi kalau mau sholat di pelataran Ka'bah, ya pakai. Saya memastikan tiap hari di pelataran Ka'bah 5 waktu. Tiap hari tawaf, mumpung di sana kan hanya 4 hari. Umroh 9 hari, di Mekah hanya 4 hari. Baik, sampai mana tadi? Baik, apa yang membedakan kesolehannya? Lah, kemudian apa bedanya dengan Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah yang soleh, adil, hidupnya sangat sederhana dan sangat menjauhi, sangat berhati-hati tidak menyalahgunakan jabatan. Suatu kali ada seorang menteri keuangan datang menjenguk, dia sakit. Kenapa sakit? Karena dia menegakkan keadilan. Bekas penguasa yang kemarin nepotis itu dilepas, dipecati semua. Maka ada yang dengki, setiap hari menyelinap ke ruang kerjanya Umar bin Abdul Aziz. Air minumnya di gelas itu ditetesi racun tiap pagi, 1 tetes, sehingga praktis tiap hari Umar bin Abdul Aziz minum racun, sehingga sakit tidak pernah sembuh. Dalam kondisi jadi khalifah itu sakit, dan dia meninggal dalam usia muda dan berkuasanya 2 tahun 7 bulan karena sakit. Tapi rakyatnya tidak ada yang mustahik penerima zakat, semua jadi muzaki karena keadilan dan kesederhanaan pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu kali ketika dia sakit, nggak bisa bangun, berbaring, didatangi oleh Maslama bin Abdul Malik namanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu." Maksudnya engkau terlalu sederhana memberikan belanja kepada anak-anakmu. Seandainya kau berkenan mewasiatkan kepada kami, maka kami akan mencukupkan kebutuhan anakmu. Jadi maunya itu dari anggaran keuangan negara itu sebagian diberikan anaknya. Tapi dia menolak, bangunkan aku. Maka ketika dibangunkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kamu telah mengatakan aku mengosongkan mulut-mulut anakku. Demi Allah tidak. Aku memberikan haknya kepada anak-anakku, dan tidak mungkin aku memberikan hak orang lain kepada anak-anakku. Maksudnya tidak mungkin dari hasil korupsi kepada anak-anak. Saiki ono ngene sitok luar biasa. Mudah-mudahan Menteri Keuangan ini kayak ini. Saya menerima bocoran di sosial media bahwa dia itu juga dermawan, suka bantu janda miskin, anak yatim. Kalau soal janda itu mirip saya lah. Sampai jangan prejudice, jangan buruk sangka ya gitu. Baik, kemudian ketika dibangunkan, ini yang saya jelaskan tadi, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, adapun perkataanmu tentang wasiat,
Maka wasiatku kepada mereka, anak-anakku adalah, kemudian dia membaca surat Al-A'raf ini, surat 7 ayat 196. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Coba rasakan yang dicetak merah ini. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Jadi pesan ayat ini yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz, kalau saya membangun kesolehan, anak-anak saya juga dibangun kesolehannya, maka ada jaminan dari Allah. Wa huwa yatawallas sholihin itu. Ini patut diteladani Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengasuransikan anak kita dan mendapatkan jaminan yang pasti, itu jaga kesolehan orang tuanya dan bangun kesolehan anaknya. Nanti Allah yang akan menjamin asuransinya. Nggak usah ikut asuransi Bumi Putra macam-macam. Karena saya pernah ikut asuransi pendidikan, ternyata bubar. Takaful itu kan bubar. Dulu ada asuransi takaful, bubar. Padahal Islam itu, yang bau-bau Islam ini banyak yang bubar. Ada kredit rumah tanpa bunga, bubar. Ini gimana ini ya umat Islam kok banyak yang bubar ini. Akhirnya nggak ada trust pada usaha-usaha milik umat Islam. Umroh juga ada yang menipu. Besan saya itu di Lamongan sudah bayar untuk 2 orang, yang satu 3 orang adiknya bubar, kantornya bubar, nggak jadi berangkat. Nah ini kan mengerikan itu ya. Jadi kejujuran itu sulit di Republik ini dicari, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itu insya Allah kalau di Sidoarjo nggak ada. Ini di Rusia yang saya contohkan. Baik, yang kedua sekarang, untuk menguatkan ini, para jamaah sekalian, ada keberkahan orang tua yang soleh untuk menguatkan tesis yang pertama tadi. Kalau jenengan rajin membaca, yang rajin itu biasanya ibu-ibu, surat Al-Kahfi, kalau Kamis malam Jumat atau hari Jumatnya. Isi surat Al-Kahfi itu sebetulnya hanya ada 3 kisah. Kisah 7 orang Ashabul Kahfi. Itu 7 orang itu siapa Pak? Itu pejabat publik, punya eselon di lingkaran kekuasaan. Kemudian kekuasaannya ini dipegang oleh penguasa yang kafir. Karena dia katut kafir, 7 orang ini melarikan diri, kemudian ditidurkan di gua selama 309 tahun. Ceritanya begitu. Karena ingin menyelamatkan tauhidnya sampai segitunya. Yang kedua, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini nanti kisahnya. Yang ketiga, kisah tentang Dzulqarnain. Saya sudah belajar tentang Dzulqarnain ini berbulan-bulan belum menemukan Dzulqarnain yang A sampai Z itu seperti apa. Nah itu. Baik. Kemudian kisah tentang Musa dan Khidir ini juga ada 3 episode. Jadi ceritanya itu kan begini para jamaah sekalian. Nabi Musa itu keceplosan. Ditanya, wahai Nabi Allah Musa, di negeri ini siapa ya yang paling soleh? Atau siapa yang paling pintar? Nabi Musa keceplosan. Kayaknya nggak ada ya saya ini gitu ya. Kemudian Allah nggak suka itu, maka dia harus di-training lagi bahwa di atas langit ada langit. Maka dia diperintahkan untuk menjumpai seseorang. Singkat cerita, Nabi Khidir alaihissalam. Maka ada 3 pelajaran penting. Pertama,
Nabi Musa ini memang minta agar mendapatkan pelajaran. Perjanjiannya, kamu jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Tapi Musa ini karena masih muda, masih reaktif, ketiga-tiganya nggak sabar, ditanyakan sebelum waktunya. Pertama, pelajaran apa? Melubangi perahu. Dia naik perahu ini milik orang miskin, dilubangi. Reaksi. Oh, gak sabar kan? Setelah dijelaskan, di sana itu ada penguasa zalim. Setiap perahu yang lewat dirampas. Sebelum dirampas, kita lubangi supaya nggak jadi ke sana. Oh, baru paham. Kedua, ada anak kecil dipukul mati seketika. Reaktif lagi. Setelah dijelaskan, anak ini kalau dewasa nanti dibiarkan hidup akan menarik bapak ibunya yang soleh jadi kafir. Kok tahu? Ya dia dapat pengetahuan dari Allah. Makanya ini ada salah satu ulama yang mengambil ini sebagai istimbat hukum. Bagaimana hukumnya bayi yang cacat diketahui sejak lahir, ini cacat nanti kalau lahir, bolehkah digugurkan? Karena kalau cacat permanen, ini menyusahkan orang tuanya. Sampai ada istimbat hukum itu. Dan ada yang membolehkan kalau klausulnya begitu. Tapi ada yang tidak membolehkan. Nah ini dokter harus menentukan ini boleh apa tidak nanti kira-kira. Dokter kandungan ya. Iya. Ya itu ada yang berpendapat begitu. Ya kan kalau cacat seumur hidup gimana orang tuanya? Saya punya kawan di kampung ya. Jadi dia itu gak pingin punya anak karena kondisi ekonominya pas-pasan. Maka dia tidak tahu kalau sudah hamil ternyata dijamoni rumput Fatimah atau apa namanya ya. Ya pokoknya sejenis itu. Rumput teki, rumput alang-alang, rumput Fatimah. Pokoknya dijamoni. Sehingga anak ini nggak bisa gugur, tetap sampai lahir. Lahir itu nggak normal. Ya kalau dibawa gila itu debil ya. Jadi anak berkebutuhan khusus, laki-laki, dan ini sangat destruktif. Jadi kalau gak dikunci pintunya di rumah tiba-tiba sampai Tuban, ini kondisi nggak normal loh ya. Terus di sana ditelepon orang, anak Anda di rumah sakit Tuban di pos satpam, segera dijemput. Bayangkan jam 2 malam dia pinjam mobil saya, lo aku kayak pengajian, mendingan kamu charter tak bayaran nih, gitu. Lama-lama keluar lagi Malang, Mojokerto, naik kereta, naik sopir. Suatu kali saya wawancarai, gimana kamu caranya cari duit untuk makan sampai seminggu nggak pulang? Kadang-kadang normal. Dia praktekkan, Bapak saya ini musafir. Kalau jenengan sedekah kepada orang musafir, pahalanya besar. Bisa ngomong ngono loh. Kan hebat itu. Hanya orang ngasih, dikumpulkan untuk makan. Terus saya sarankan, sekali waktu aja dijemput. Nyancak bisa pulang sendiri enggak? Ya gak tega cah manggil saya begitu, gak tega anak. Oh iya ya. Soalnya duduk anakku aku tega gitu loh. Nah dia bapaknya nggak tega. Jadi ini saya lanjutkan supaya nggak terlalu panjang ya. Sampai mana tadi? Sampai debil, sampai lupa kelanjutannya. Nah kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini Nabi Musa diajak pergi ke sebuah kawasan, entitas masyarakat tertentu.
ternyata di sana tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya, tidak dihormati, tidak dilayani, tidak dijamu. Kecewa apa enggak kalau kita? Kecewa. Maka dalam kondisi kecewa itu tiba-tiba Nabi Khidir mengajak Musa untuk mendirikan rumah yang rubuh. Nah, ini kisahnya. Ini mendukung tesis pertama tadi tentang ayah yang soleh itu. Kenapa rumah itu kok dibangun kembali? Alasannya ini. Penjelasan Khidir kepada Musa itu ini. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu yang rubuh itu, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu. Jadi rumah itu milik 2 orang anak yatim. Memangnya kenapa milik 2 orang anak yatim? Nah, alasan berikutnya, wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta simpanan, ada harta karun yang terkubur. Penjelasannya itu ada batangan emas. Rumah ini milik 2 orang anak yatim. Di bawah reruntuhan itu ada batangan emas, kanzul lahuma. Lah ya, kenapa harus dibangun? Ini alasannya. Wa kana abuhuma sholihan. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Padahal ini bukan ayah langsung, cicitnya ke buyutnya ke-7, bapak, kakek sampai ke-7. Ada yang soleh, jaminan keberkahannya itu sampai 7 turunan. Itu hebatnya soleh. Sehingga karena punya moyang yang soleh itu, 2 orang anak yatim ini secara ekonomi terjaga karena kandungan harta karunnya ditemukan. Dia punya tempat tinggal karena rumahnya dibangun. Kemudian fa'ada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan. Maksudnya harta itu bisa dipakai untuk biaya hidup sampai dewasa. Wa yastakhrijakan zauma rahmatan mir rabbi, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maksudnya kakek ke-7 tadi karena kesolehannya itu dirahmati oleh Allah sampai menimbulkan keberkahan anak keturunan ke-7. Nah, ini kan eksplisit sekali ayat ini bahwa orang tua yang soleh itu bisa menjamin kehidupan anak cucunya. Nah, persoalannya para jamaah bahwa menjadi soleh itu gak gampang. Ini saya sampaikan sebetulnya mengulang mungkin ya, saya baca cepat. Siapa orang soleh yang mampu mengasuransikan pada anak cucunya supaya mendapat jaminan dari Allah itu disebut dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Saya baca cepat. 6 ini tidak bisa dikurangi, Bu, Pak, nggak bisa dikurangi. Maka 6 ini harus menjadi karakteristik kita yang belum segera dipenuhi. 1, orang yang soleh itu disebut dengan kalimat ummatun qaimatun, golongan yang lurus, jujur, ndak lujuan, ndak menipu, apalagi korupsi, apalagi sampai triliun. Ini kondang ganjeng ini Indonesia ini, korupsinya mau dibongkar. Lah ya korupsi sampai triliunan itu ngopo duwite. Nggak habis pikir saya. 2, yatluna ayatillahi anal laili, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Orang saleh itu mensyaratkan tilawah istiqomah di malam hari.
Malam hari bisa ba'da maghrib, bisa ba'da isya, bisa ba'da subuh, bisa sebelum subuh, monggo tilawah. Di sini tidak disebutkan apakah 1 lembar, 2 lembar, terserah, tilawah. 3, wahum yasjudun, ini maknanya tahajud. Orang yang soleh itu ada aktivitas tahajud. Dikuatkan di ayat yang lain, ketika Nabi bertahanus 3 tahun, Dewi sudah jadi Nabi, tantangan di depan sudah menunggu orang jahiliyah, Nabi diberikan 2 kekuatan oleh Allah. Qumil laila illa qalil warattilil qur'ana tartila. Sama dengan ini. Jadi ada kekuatan tahajud itu, ada kekuatan tilawah Quran itu. Tapi untuk kita harus 6. Nggak boleh ditawar. Kalau ingin anak kita di masa yang akan datang tidak mengkhawatirkan masa depannya. 4, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, nggak ada masalah. 5, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. 1, kalau diberikan kesempatan oleh Allah punya ilmu lebih, menyampaikan. Kalau pas-pasan, ya ngaji, mendengarkan. Makanya Nabi menegaskan, kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak mampu, au muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Kalau nggak mampu, au mustami'an, ngerungokno tok. Nggak mampu, au mukhibban, seneng. Lihat orang ngaji itu seneng. Alhamdulillah rek, masjid Al-Ihsan masih banyak yang ngaji. Wala khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatuhlikuhu, kamu akan celaka. Mulang enggak, ngaji enggak, ngerungokno enggak, seneng tok enggak, malah membubarkan pengajian. Itu sudah pol itu. Jenengan ini masuk muta'aliman apa mustamian, Pak, kira-kira? Sebagian muta'aliman, yang moto-moto itu muta'aliman. Sing senden tok, kondo kuping loro ambek genang ini, iku mustamian. Ya udah selama hidup sampai mati mustamian, meningkat lah. Setelah muta'aliman meningkat, minimal bisa khutbah Jumat. Saya sangat berkepentingan orang-orang yang ngaji sudah 20 tahun itu sudah waktunya menjadi dai, menyampaikan. Nah, nanti kalau dai-dai ini sudah mati semua, siapa yang ganti? Maka saya sering ngadakan pelatihan dai, strip daiyah. Salate pembukaan itu ya apa? Isinya itu materinya gimana? 1, 2, 3. Kalau materinya 30 menit, temanya itu 1. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 1, 2, 3. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Jangan khutbah itu ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat ketika tidak ada kakean keduaan. Nah, itu trik-trik itu saya sampaikan. Kalau waktunya 20 menit, ya 2 aja. Ada 2 amalan yang sangat dicintai oleh Allah misalnya. Nah, itu saya sampaikan. Lah, sampean yang hadir sudah waktunya, yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu waktunya bisa khutbah Jumat. Ojo terus jadi mustami'an ila yaumil qiyamah. Setuju nggak ini? Ya, kapan-kapan kita bikin. Ya. Loh, betul, karena saya sudah biasa punya ilmunya itu. Kapan itu dipacet 51 orang pesertanya, budal ikut, pulang bisa khutbah. Itu garansinya, pulang bisa khutbah. Karena materinya singkat, prakteknya 3 kali, praktek 1, praktek 2, praktek 3. Mulai wis iso. Yang sudah bisa coba kirim praktek pakai direkam, kirim ke saya evaluasi. Kata enak, tak kongkon ganti aku khutbah, loh kan enak.
Tidak saya potong transportnya, lapor dipotong. Karena ada orang nelpon ke saya. Ini naudzubillah ya, dari Surabaya. Ustaz, saya ini tolong di jadwal khutbah. Nanti transportnya kalau dari sampean tak kasihkan jenengan 30%. Walare segitunya. Saking kepinginnya iso khutbah. Baik, ini ada ikatan dai alumni Gontor di Surabaya itu mau pelatihan gitu ya. Nah, nanti monggo kalau sampai mana tadi Mbak Lali? 6 ya. 6 wa yusari'una fil khairat, dan bersegera terdepan dalam kebajikan. Orang soleh itu akas, etos semangat kebaikannya itu akas, itu soleh, gak males. Jangan seperti Pertamina, males katanya. Iya, saya mengikuti kan ini. Mobil saya elek ono tak isi sel terus Pak. Dari aneh. Begitu pertama abot memang kan ada etanol 3,5. Jadi nggak ada yang asli di Republik ini. Iya. Nah, ya sekarang saya ganti Pertamax terpaksa. Gimana ini? Adzan dulu. Baik para jamaah, saya tambah maksimal 10 menit. Jadi ini yang menggaransi anak cucu kita sampai sampai keturunan ke-7 dijamin oleh Allah. Kita harus yakin ini, karena ini Quran yang bicara. Allah menutup dengan kalimat wa ulaika minas shalihin. Mereka itu orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mengenal ayat-ayat Al-Quran ini, sebetulnya yang perlu kita prioritaskan itu bagaimana kedua orang tua itu membangun kesolehan itu. Nanti anaknya sudah otomatis. Tapi kalau orang tuanya tidak soleh, itu kalau boleh cerita, saya punya bukti fakta empirik Bapak-bapak. Saya itu punya tetangga dulu satu-satunya yang kerja di PAL itu prestis banget. PAL, PT PAL itu dijemput, pulang pergi diantar ya. Saya ingat sekali ketika sekolah itu saya sering gandol truk PAL itu dan diperbolehkan. Ini namanya punya anak tunggal, kaya, rumahnya besar, pekarangannya luas. Ini sampai gogol pitu, istilah itu kaya di kampung saya, gogol pitu. Tapi bapaknya ini nganakno duit. Ini punya anak tunggal, namanya baik Umar. Begitu ditinggal mati, warisannya banyak sekali, rumah, pekarangan, sawah. Tapi ini karena bapaknya nggak soleh, anaknya juga tidak soleh. Dia yang ngajari anak-anak muda itu mengenal pelacur itu anak ini. Segitunya susahnya itu. Harta itu nggak ada artinya. Akhirnya kata orang kampung, tanahnya diiris begitu istilahnya. Pekarangannya habis. Pekarangannya habis, sawah kidul dijual habis, kari sawah tengah dijual habis, sawah kidul wangan itu istilah sawah di tempat saya. Terakhir sawah mujur ngetan habis. Lama-lama rumahnya habis. Maka dia sebatang kara, hanya punya KTP. Singkat cerita, dia meninggal di Tuban di tengah jalan. Tahu-tahu kepala desa dapat telepon, ada penduduk Anda meninggal di sini, tolong diambil bawa ambulan. Anak tunggal.
Jadi kesolehan itu dampaknya sangat luar biasa. Ketidaksolehan juga hati-hati, dampaknya juga luar biasa. Maka ketika saya menyaksikan hari ini ada orang kaya yang mampu secara ekonomi, kemudian anaknya tidak soleh, waduh, kasihan ini akan menjerit di masa yang akan datang. Maka hati-hati Pak dengan ini. Sakitnya orang tua itu ketika dia hidup menyaksikan anaknya tidak sholat, itu sakitnya setengah mati. Serius ini, kok sangane sampean metenteng ini. Baik. Nah, kenapa kita harus membangun kesolehan itu? Karena sebagai penutup para jamaah sekalian, waktunya kurang 6 menit. Ada ayat yang mengatakan jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Makanya kalau milih menantu hati-hati. Wis gak apa-apa, engko lak nek saleh kan iso diajari. Sing penting ekonomine mantap. Oh, hati-hati, remuk. Lembut. Wis nemen nek ngomong lembut iku nemen buat. Nah, lihat ayat ini. Jadi kita ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati, keburu mati, kemudian meninggalkan setelah mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Lemah ini ada dua, kata Ibnu Katsir, lemah iman terutama, lemah ekonomi. Makanya ada pelajaran waris Ustadz dari Sucipto ya. Apa sih filosofinya waris itu? Ya supaya kita sebagai orang tua itu bisa mewariskan iman, ilmu, juga harta, supaya kanggo ilmu waris itu. Walaupun Sayyidina Ali mengatakan sebaik-baik warisan adalah warisan ilmu. Saya sampaikan eksplisit pada anak saya, Abi ini insya Allah menjamin semua anaknya sarjana S1, tak perjuangkan. Tapi kalau mau ke S2 biaya sendiri. Tapi dalam hati saya ada syahwat. Dan iya ya, aku bisa mewariskan anak saya itu, anak saya 5 itu gini, enggak gini ya, 5 gini. Saya punya cita-cita 5 anak saya tak kasih rumah satu. Ini azam. Saya baru dikabulkan 2, saya punya 2 rumah. Tapi tanah untuk 3 rumah yang lain tidak ada. Saya berazam itu supaya hukum waris itu ada, gak dipelajari tok, tapi danok warisannya belas anaknya. Saya tuh dikritik ibu saya, lah ya sena kon iku lho anakmu cek akeh sih sampai 5 dari wae. Menek kon iso ninggali apa nang anakmu? Aku meneng ae. Ibu saya punya otoritas bicara itu. Kenapa? Karena dari 7 anaknya, saya sudah bertujuh, itu dikasih tanah semua. Untuk iki tak bagi sih, susu nek gawe omah wis gak tuku. Lu hebat orang dulu itu. Memperhatikan warisan anaknya itu hebat. Saya iki wis gak mikir ya. Sampeyan kan gak pada mikir warisan ya. Apa sing diwarisno iki? Ya minimal ilmu lah, pendidikan lah. Baik. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya kesejahteraannya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Jadi para jamaah sekalian, kebahagiaan anak cucu kita itu pertama ya soleh, tapi bahwa harta itu juga penting. Al-Quran menyebut dengan kalimat
wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ini secara filosofis maknanya Anda harus sukses akhirat, tapi dunia jangan sampai tidak sukses. Karena kadal fakru ayyakuna kufran, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekafiran. Kemiskinan itu secara sosiologis itu bisa menimbulkan kejahatan. Curanmor itu berangkat dari kemiskinan, terpaksa kemudian mencuri. Makanya jangan sampai anak cucu kita itu lemah iman, lemah ekonomi. Maka dengan status orang tua bapak ibu yang soleh akan jadi asuransi jaminan anak cucu kita tidak akan lemah iman, apalagi lemah ekonomi. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan untuk anak kita di masa yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.